masih apa? Sudah lahir atau belum? Belum lahir. Ya, belum lahir ya. Ya ketahuan lah usia saya, jadi sudah senior gitu. Tapi Jadi tetap jiwanya muda ya. iya pasti. Jadi saya 7 tahun di Surabaya Pos, kemudian di LFPS, Lembaga Studi Perubahan Sosial sampai 2002. Kemudian saya hijrah ke Jakarta tahun 2002, itu di LaTV, sekarang menjadi TV One, berubah nama menjadi TV One. Dulu namanya LaTV, Media Karya. Sekarang namanya menjadi TV One. Tapi kertas kopnya masih LaTV Media Karya. Nah, itu 3 tahun saya sampai senior manager, kemudian keluar masuk ke KPI tahun 2005, kemudian mengajar ke Indonesia, jadi mengajar metode penelitian ilmu komunikasi. Jadi saya mencoba mengabdian, kemudian pada tahun yang sama saya mendirikan lembaga namanya Camellia TV, Kajian Media Literasi Media TV, disingkat Camellia TV sampai sekarang. Dan pada tahun 2006 saya sudah masuk Kominfo sebagai tenaga ahli, dan di antara namanya program PSO, Public Service Obligation. Jadi Kementerian Kominfo itu menempatkan dana sebesar tertentu ke antara, kemudian antara menjalankannya itu dengan membuat berita-berita yang dipesan oleh Kementerian Kominfo. Nah, sampai sekarang masih menjadi tim verifikator berita-berita antara berdasarkan penugasan dari Kominfo. Dan tahun 2009 sampai kini sekarang saya di JBR TV di bagian redaksinya, pemimpin redaksi. Nah, ini profil saya, jelas memang penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan berita. Jadi paham betul mana berita yang istilahnya yang beretika, mana yang tidak beretika. Nah, itu saya sudah kenyang sekali. Dan mengajar etika sebaiknya memang perlu yang senior, agar pengalaman itu penting. Jadi Mbak Ruby, pengalaman itu penting. Jadi untuk melihat perkembangan dinamika berita. Itu perkenalan saya. Jadi saya itu lulus dari Universitas Airlangga Surabaya, kemudian ikut pendidikan di LPDS dan di BSN, British Satellite Network. Dan teman-teman bisa menghubungi saya lewat teguhimawan@gmail.com. Kalau Twitternya di @teguhimawan. Kalau Instagram di teguhimawan100. Pakai teguhimawan 100. Di Facebook juga ada, jadi artinya media sosial kita ikuti. Jadi Facebook ada, saya di Teguh Himawan, Twitter ada, Instagram ada, dan kalau melalui email ini. Oke, itu cukup ya perkenalan saya. Nah, sekarang masuk materi. Nah, siapa tidak kenal Deddy Corbuzier? Nah, siapa yang nggak kenal? Kenal semua kan? Siapa? Dia television host, jadi host televisi, pembawa acara televisi. Apa di yang terkenal tuh hitam putih ya sekarang ya, hitam putih hostnya. Di Trans 7 atau TV 7 itu? Trans 7 atau Trans TV? Trans 7. Oh ya, di Trans 7.
Dia selain itu juga konten, podcaster dia. Podcastnya sangat terkenal karena diikuti oleh 9.803.000 pelanggan. Sampai kemarin itu sampai saya capture itu masih sudah 603 video yang dilakukan. Rata-rata dengan podcast ngobrol dengan tokoh-tokoh yang terkenal. Nah, salah satunya itu wawancara dengan Siti Fadila Supari. Ada yang kenal Siti Fadila Supari? Nah, itu mantan Menteri Kesehatan. Zamannya Pak SBY, dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Jadi artinya dia sudah sudah tidak menjabat lagi dan ada kasus korupsi, diwawancara di lokasi dengan Deddy Corbuzier. Nah, tapi apa? Ternyata Deddy Corbuzier pun sekelas Deddy Corbuzier itu harus melakukan klarifikasi karena podcastnya itu kan heboh, membuat heboh itu. Podcastnya itu menurut menurut sebagian orang Kemenkumham itu mengusut IG-nya wawancara Deddy Corbuzier dengan mantan Menkes. Jadi karena ada statementnya Menkes Bu Siti yang yang pedes ya dalam tanda petik, yang pedes itu mengenai situasi pandemi ini. Nah, dia perlu melakukan klarifikasi. Nah, Oh ya, Pak, maaf saya potong dulu. Boleh nggak Pak, itu slide-nya diperbesar ya? diperbesar. Iya, di full screen. Mungkin teman-teman ada yang tidak jelas melihatnya. Bentar ya. Iya, Pak. Di display setting paling atas, Pak, kalau tidak salah. Oh iya, display setting sebelahnya di tengah. Kan ya. Atau yang ini Pak, yang pojok kanan atas. Maaf Pak. Nah ini udah, sudah. Oke. Iya baik, terima kasih banyak Pak. Iya. Maaf tadi terlalu kecil ya, Mas Yan, nggak kelihatan. Oke, sekarang kelihatan. Kita coba dengarkan klarifikasinya Deddy Corbuzier ya. Kita lihat. Orang bahwa saya tidak terikat pada sebuah politik tertentu, partai politik tertentu. Saya bela adalah bangsa dan negara Indonesia. Mungkin juga video yang terjadi adalah pada saat itu saya bersilaturahmi dengan Tuhan dan saya tak izin dan diizinkan atau Bapak, Ya. maaf Pak, videonya nggak tertampil ya Pak. Apa bisa diubah screen sharingnya? Oke. Iya. Oh iya. Karena pindah Windows. Sebentar ya.
Mohon maaf Pak, bisa di ini ya Pak. Kalau misalnya nggak bisa di Oke, ini play, bisa. sudah bisa di play ya? Oke, ya. Baik. Mungkin suaranya bisa di unmute Pak, videonya. Iya baik. Saya dari Kobusier, dan di video ini saya ingin memberikan sedikit informasi perihal tentang podcast yang terjadi antara saya dengan Ibu Siti Fadila. Belakangan ini banyak sekali media yang mengejar-ngejar saya, menanyakan hal tersebut, dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab tentang media satu. Oleh karena itu, saya berpikir untuk membuat ini. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan untuk semua orang bahwa saya tidak terikat pada sebuah politik tertentu, partai politik tertentu, atau golongan tertentu, dan sebagainya. Tidak ada sama sekali. Saya bersifat independen. Yang saya bela adalah bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga dengan isi video tersebut. Video yang terjadi adalah pada 1 Juli 2021 ketika saya bersilaturahmi dengan Ibu Siti Fadila, dan saya meminta izin dengan Ibu Siti Fadila, dan diizinkan tanpa sedikit pun paksaan, karena beliau menginginkan agar ada informasi untuk masyarakat Indonesia yang bisa membantu bangsa kita segera menyelesaikan pandemi COVID-19. Mohon maaf Pak, suara YouTube-nya tidak terdengar. Tidak. Iya. Kedengaran? Kayaknya masih kecil Pak. Teman-teman kayaknya nggak bisa dengar ya. Nggak kedengeran. Pandemi COVID-19. Kedengaran? Mudah-mudahan. Di beberapa media yang tersebar banyak sekali. Samar-samar Pak. Masuk menggunakan masker, saya pun ketawa ketika bilang saya menggunakan masker untuk menyamar, karena ya itulah media. Ya sudah, tidak. Yang saya harapkan adalah seperti itu. Dan bisa saya lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah memihak negara kita sendiri, negara saya sendiri. Seperti tadi saya katakan, saya tidak pernah memihak satu golongan apapun, politik apapun. Kalau iya, saya tidak akan dihadiri oleh gubernur, pejabat-pejabat negara, menteri. Benaran Pak. Terima kasih banyak Pak. Kenapa mereka bersedia? Karena mereka tahu bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang penting untuk bangsa dan negara kita sendiri. Apalagi di dalam keadaan Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi saya minta tolong. Sudahlah. Kasihan Ibu Siti Fadila. Beliau berusia 70 tahun lebih. Di luar benar atau tidaknya beliau adalah seorang koruptor, itu bukan urusan saya dan saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, berita tentang beliau menyelamatkan Indonesia, menghentikan pandemi, bahkan di dunia ketika SARS terjadi, adalah berita-berita dan fakta-fakta yang sudah tersebar di mana-mana. Informasi yang beliau miliki di dalam otaknya adalah informasi yang berguna untuk pemerintah kita, berguna untuk bangsa kita, berguna untuk masyarakat kita yang harus disampaikan. Silaturahmi yang terjadi sangat amat indah, sangat amat baik. Izin dari beliau juga untuk memberitahukan masyarakat sangat amat baik. Yuk, kita sama-sama membangun bangsa kita. Jangan mencari-cari sebuah masalah baru. Indonesia saat ini sedang dalam krisis yang luar biasa. Informasi-informasi seperti ini adalah informasi yang bisa membangun bangsa kita untuk mandiri. Seperti kata Ibu Siti, negara kita mampu untuk mandiri. Dan saya harap dengan video tersebut, kita bisa membantu bangsa kita untuk mandiri. Terima kasih.
Nah, itu tadi yang di layar sekarang tampak apa? Tampak slide-nya tetapi belum full screen, Pak. Oh, belum full screen ya. Iya. Untuk full screen-nya Di bawah. Di sebelah zoom in zoom out-nya, Pak, di bawah itu. zoom in, zoom out-nya. Iya, itu ada layar slideshow-nya. Nah, ini mestinya sudah. Nah, itu ada tulisan notes, Pak, di paling bawah. Yang slide-nya, yang notes. Nah, itu ada gambar kotak-kotak. Dia yang di bagian zoom in zoom out-nya itu, Pak. Atau enggak langsung klik F5 aja. 5 ya. Iya. Bisa, Pak? Bentar. Oh ya. Share window. Nah. Boleh langsung klik F5, Pak? Ya. Terus, oh ya, hide presenter view. Ya. 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 Ya, itu tadi klarifikasi dari Corbuzier ya. Dari Corbuzier meskipun sudah senior, sudah makan asam garam dunia podcast, tapi ketika wawancara dengan Ibu Siti Fadila Supari itu masih terpleset lah. Sementara itu, ini lihat nih, dia juga sudah wawancara dengan jubir COVID, Ahmad Yuryanto, jubir pemerintah, juga nggak ada masalah karena semua fine-fine saja. Dengan ini semua fine-fine saja. Dengan Fadlizon, dengan Menko Polhukam, dengan Pak Renal Kasali, dengan Pak Anies Baswedan, dengan gubernur, dengan bahkan dengan Najwa Shihab, dengan komedian. Jadi semua aman-aman saja. Bagaimana ini? Nah, ini bisa saja sibuk ngurus izin, maka tidak ada tayangan video alias kemakan deadline, apalagi di media sosial. Ya, di media sosial itu banyak yang mencengangkan di media sosial. Lihat aja, ada 204 juta email dikirim.
Jadi ada 277.000 tweet diunggah, ada 72 jam YouTube diunggah video. Semua serba cepat, semua serba libas. Pokoknya cepat, tepat, tapi itu menjadi kekurangan. Tepat itu harus dikalahkan dengan cepat. Buru cepat, akhirnya akurasi, ketepatan itu ditinggalkan. Hanya karena memburu kecepatan. Jadi sekarang tidak bisa lagi konten is the king. Jadi konten itu adalah king, itu is the past. Jadi distribution is the king kong. Sekarang lebih besar lagi, ada yang lebih besar daripada konten, yaitu distribusi. Nah, makanya disebut dengan distribution is the king kong, the king kong. Jadi serba cepat bisa terjebak dalam hoax dan misinformasi. Kita lihat. Nggak bisa jalan ya. Nah, artinya pokoknya serba cepat itu bisa terjebak dalam hoax dan misinformasi. Hoax itu adalah informasi yang tidak berlawanan dengan fakta, sementara misinformasi itu ada benarnya sedikit-sedikit, tapi dilebih-lebihkan untuk tujuan tertentu. Nah, ingat, hoax adalah informasi atau peristiwa yang bertentangan dengan fakta. Jadi berita tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa yang dilaporkan. Nanti jadi berita itu kuncinya adalah peristiwa yang dilaporkan. Kalau tidak ada teman-teman membuat konten, tidak ada teman-teman sama-sama membuat konten, itu nanti tidak ada berita. Jadi meskipun ada peristiwa besar, tapi kalau tidak dilaporkan oleh teman-teman sekalian, itu maka tidak ada berita. Ya, ingat ya. Jadi konten audiovisual adalah menyampaikan fakta, peristiwa, gagasan, atau informasi. Jadi peristiwanya, gagasannya, informasinya itu harus berdasarkan fakta. Jadi ini biasanya ada kelayakan istilahnya, itu kelayakan konten audiovisual, itu ada yang penting, besar, baru, dekat, tenar, manusiawi. Itu kelayakan konten. Biasanya sudah disinggung di depan nanti. Nah, peristiwanya, faktanya penting, besar. Menyangkut harga hidup orang banyak, itu besar. Jadi peristiwanya sungguh menggoyang seluruh harga hidup orang banyak. Tapi itu juga baru peristiwanya. Kemudian juga aneh. Nah, kemudian faktanya luar biasa dan faktanya manusiawi itu catcher, memikat mata. Nah, kalau ada gambar gini kira-kira mana yang dilihat duluan? Biasanya ceweknya atau pembalapnya yang lagi merayakan itu kemenangan. Pasti punya preferensi sendiri-sendiri ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai peristiwa. Nah, tapi berita itu peristiwa harus ada narasumbernya, harus ada tokohnya. Selain faktanya apa, peristiwa, juga ada tokohnya. Nah, ini saya ambilkan 4 simulasi. Jadi kalau tokohnya atau manusianya itu besar, ya, besar, peristiwanya besar, jadi manusia dan peristiwa besar, maka dia layak menjadi konten. Nah, contohnya Presiden rapat dengan gubernur membahas penanganan COVID-19. Itu apabila manusianya besar, peristiwa besar, maka layak. Kalau manusianya tokohnya kecil,
sebentar, tokohnya besar, tapi peristiwanya kecil, dia masih layak. Jadi presiden jalan-jalan dengan cucunya di mall, itu layak. Karena orang besar seperti presiden, ya peristiwanya eh, ringan, kecil. Kalau tokoh kecil, tapi peristiwanya besar, masih tetap layak. Tokohnya kecil, manusianya kecil, peristiwanya besar. Jadi misalkan tukang ojek mengantar presiden karena macet. Waktu mau sidang kabinet, ternyata macet. Dia diantar oleh tukang ojek. Nah, tukang ojeknya tokoh yang kecil nih, tapi peristiwanya besar, mengantar presiden sidang kabinet karena macet. Nah, jadi dia layak berita. Yang tidak layak itu apabila tokohnya kecil, peristiwanya kecil juga. Jadi tidak layak dia. Apa misalnya? Ya tukang ojek mengantar barang kan setiap hari. Paket, paket, paket Bu. Setiap hari selalu kedengaran suara paket, gitu. Tapi tidak layak diberitakan karena tokohnya kecil, peristiwanya kecil. Nah, itu contoh bagaimana mengawinkan antara peristiwa yang baru, yang besar tadi dengan tokoh. Jadi konten itu kan unsurnya ada dua. Siapa mengatakan apa? Siapanya ini di sini. Apakah siapanya itu apakah orang besar, apakah orang kecil, peristiwanya besar atau peristiwanya kecil? Kalau empat-empatnya disambungkan kecil-kecil menjadi tidak layak. Yang tidak layak hanya pada tokoh yang kecil dan peristiwa yang kecil. Selebihnya layak untuk konten. Jadi peristiwa, tokoh. Ini dasar pembuatan konten. Nah, jadi membuat konten audiovisual perlu sentuhan jurnalistik. Kalau tidak ingin dalam tanda petik repot seperti kata Gus Dur, itu aja kok repot. Nah, jadi harus ada sentuhan jurnalistik. Apa itu sentuhan? Ini misalkan apa ini? Ini pekerjaan atau profesi ya. Ini kita pilih. Ini pekerjaan atau profesi. Tukang tambal ban. Pekerjaan atau profesi. Penjual bakso. Pekerjaan atau profesi. Penjual bakso. Dokter. Pekerjaan atau profesi. Ojek. Pekerjaan atau profesi. Pengacara. Pekerjaan atau profesi. Nah, kita sering mendengar di radio, di televisi sekarang, di acara-acara infotainment, di acara-acara entertainment, itu campur aduk antara pekerjaan dengan profesi. Tidak bisa membedakan dia, mana profesi, mana pekerjaan. Nah, seperti misalkan, ada loh dokter yang juga jurnalis yang juga dokter. Nah, itu bedanya di mana nanti? Ada penjual bakso, tapi jurnalis. Atau jurnalis penjual bakso. Jadi, apabila pekerjaan itu didasarkan ada profesinya, ada kode etiknya, maka dinamakan profesi. Jadi yang membedakan profesi dengan pekerjaan adalah dia memiliki kode etik atau tidak ketika bekerja itu. Itu baru disebut, oh ini dokter ini profesi, karena punya kode etik. Oh pengacara ini karena profesi, karena punya kode etik. Tukang tambal ban pekerjaan, penjual bakso pekerjaan, ojek pekerjaan. Nah sekarang kalau ada orang
profesinya sebagai jurnalis karena dia punya kode etik, profesinya sebagai jurnalis, tapi pekerjaannya penjual bakso misalkan. Boleh enggak? Bisa aja kan? Jadi profesi saya sebagai wartawan, sebagai jurnalis, tapi pekerjaan saya sebagai tukang tambal ban. Boleh itu. Boleh. Masalahnya ada salah kaprah di kalangan kita, mana pekerjaan, mana profesi, dicampur adukkan, jadi bingung. Jadi setiap infotainment menyebut yang Parto yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, ya nggak cocok dia. Ini udah kacau balau. Jadi selain itu perlu juga pemahaman lah. Semakin kesini semakin tahu bedanya mana profesi, mana pekerjaan. Maka selain usapan etika, kode etik, jadi kode etik jurnalistik, dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ini Komisi Penyiaran Indonesia dan lain-lain seperti AMSI, kode etiknya AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Ini ya saya ambil sebagai contoh bahwa pembuat konten itu perlu usapan etika, itu perlu tahulah kode etik jurnalistik atau pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu minimal harus tahu itu. Karena apa? Karena memahami etika itu merupakan kompetensi kunci. Jadi di masa depan itu kalau tidak paham etika dan maka akan repot dalam tanda petik. Jadi memahami dan menaati kode etik jurnalistik dan P3SPS itu merupakan kategori kemampuan untuk pembuat konten. Itu menjadi penting sebagai dasar yang harus kita pahami. Oh, kalau membuat konten itu harus apa ya yang boleh dan apa ya yang tidak boleh. Nah, itu semua terbungkus dalam kode etik jurnalistik. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sekarang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita menyinggung katakanlah kode etik jurnalistik. Maka kita perlu mengetahui kode etik jurnalistik itu terbagi dalam asas-asasnya. Asas kode etik jurnalistik. Asas demokratis, kemudian profesionalitas, moralitas, dan supremasi hukum. Apa asas demokratis itu? Nah, menghasilkan berita berimbang. Imbang antara misalkan A dan B, maka A dikasih ruang yang sama dengan B ketika membuat berita. Bersikap independen. Independen itu artinya berdasarkan hati nurani menyatakan independensinya. Kemudian melayani hak jawab, hak koreksi. Hak jawab ini apa? Memberi kesempatan yang sama kepada narasumber berita itu untuk menjawab permasalahan. Misalkan, wah saya dicemarkan nama baik oleh Mbak Ruby ini. Katanya saya telah kemarin pergi kemana gitu, tahu ke tempat-tempat yang nggak benar gitu. Nah itu maka saya berhak mendapatkan hak jawab, mendapatkan ruang untuk mengklarifikasi berita itu. Nah, hak jawab saja belum diberi hak koreksi, nah juga nggak manjur itu. Harus ada hak koreksi. Hak koreksi itu hak untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat tadi.
Gitu ya. Jadi asas demokratis itu menghasilkan berita berimbang. Jadi berita yang mewadahi semua unsur yang terlibat, kemudian nah, kemudian asas profesionalitas. Nah, jadi profesi kita ini bicara profesi nih, bukan pekerjaan kan? Bicara profesi yang mana terikat kode etik, ya inilah harus profesional, harus memperlihatkan kita harus memperlihatkan keprofesionalan kita ketika membuat konten. Itu beritanya akurat, menunjukkan identitas kepada narasumber, kemudian menghasilkan berita faktual dan jelas, selalu menguji informasi, dapat membedakan fakta dan opini, tidak membuat berita bohong dan fitnah. Apa artinya bohong sama fitnah? Ada yang tahu? Bohong dan fitnah. Kalau bohong itu artinya wartawan sudah tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi dia tahu sesuatu tidak sesuai dengan fakta itu tahu. Tapi tetap diberitakan. Itu namanya bohong. Bohong dia. Fitnah itu tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dan niat yang buruk. Niat buruk ini. Oke. Jelas mencantumkan waktu peristiwa atau pengambilan atau penyiaran gambar dan suara. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record. Ini istilah-istilah baru mungkin bagi teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan ketentuan embargo? Nih, misalkan Mbak Ruby saya kasih rilis berita. Di situ tercantum di kanan atas itu embargo pukul berapa sekarang, misalkan jam 2, embargo pukul 3.15. Maka berita itu boleh disiarkan setelah pukul 15. Jadi embargo adalah penundaan pemuatan sesuai dengan permintaan narasumber. Jadi apabila ini embargo ya 2 jam, jadi sampai pukul 3 nanti belum boleh disiarkan, tapi setelah jam 3 boleh disiarkan. Itu namanya ketentuan embargo. Itu kita hargai, kita hormati. Kita tidak boleh melanggar ketentuan embargo. Tapi nanti juga ada informasi latar belakang. Informasi latar belakang itu adalah informasi dan data dari narasumber yang diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Itu informasi latar belakang. Background information. Tapi tidak diketahui narasumbernya. Kemudian off the record. Off the record ya. Ini berita ini off the record ya. Hanya kamu saja yang saya beritahu ya. Tapi kamu nanti jangan kamu muat karena itu off the record. Gitu. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Nah, tapi kita sebagai pembuat konten, waduh, kalau semua tidak boleh diberitakan, bagaimana ini saya bisa membuat konten? Nah, maka perlu juga kita itu untuk ditawar gitu loh. Pak, masa semua kecelakaan itu off the record, Pak?
apa korbannya saja yang off the record Pak ya, yang lain tidak off the record gitu. Oh gimana ya? Dia bingung. Lalu tanya sama misalkan polisi nih, tanya sama polisi lainnya, "Gimana?" "Oh, nggak apa-apa, off the record-nya ini yang korban saja." Nah, yang kecelakaannya nggak apa-apa, base-nya penyok, base-nya jatuh, curang, itu nggak apa-apa. Nah, itu kita, eee, harus berani apa, menawar ya, menawar-nawar mana yang, peristiwa yang off, mana yang on. Nah, off on gitu. Mana ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ya kita harus sebagai pembuat konten harus berani menawar kepada si pembuat of the record itu. Seperti itu. Nah, jadi menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan of the record. Nah, jadi kita sebagai wartawan yang profesional juga harus menghargai, menjelaskan reka ulang. Kalau itu reka ulang. Dulu, nah ini cerita dulu nih teman-teman. Kalau ada kecelakaan, sepeda motor dengan mobil gitu, pengendara sepeda motornya terlempar 1 meter, 2 meter, 3 meter, terus dalam kondisi mengenaskan. Wah, itu langsung nih. Ini pasti nih halaman 1 ini langsung nih pasti di opening ini. Nah, dan korban itu di apa ya, misalkan orang kan kalau, meninggal gitu kan lurus gitu, kondisinya gini, itu tangannya diluruskan, kakinya diluruskan. Nah, pokoknya diubah-ubah sesuai dengan, kemauan si pembuat konten. Nah, ini dulu kalau yang dahulu, eee, tiba di lokasi itu bukan polisi, tapi wartawan atau jurnalis membuat konten, wah itu korbannya itu sudah apa ya, sudah luka, sudah, meninggal, sudah tewas, tapi masih mujurnya dihadapkan kanan, hadapkan kiri, dibolak-balik, ditelungkupkan. Itu dulu, itu zaman dulu itu belum ada, aturan-aturan bagaimana reka ulang itu, wah bebas bebas sekali itu mereka ulang. Tapi dengan kondisi, seiring dengan berjalannya waktu, maka ada himbauan-himbauan, maka diatur oleh kode etik jurnalistik. Itu, selalu itu, dulu menjadi santapan empuk bagi pembuat konten. Nah, sekarang asas moralitas. Jadi pembuat konten, wartawan itu memiliki moral. Dia tidak boleh beretikat buruk. Dengan sengaja tidak boleh untuk menimbulkan kerugian orang lain. Tidak boleh. Dia juga tidak membuat berita cabul atau sadis. Tidak boleh. Membuat konten cabul. Nah, membuat temannya mandi, diintip. Wah ini untuk konten ini bisa viral ini. Nah, kontennya nggak boleh ya. Kemudian menyebut identitas korban kesusilaan, ini juga tidak boleh. Korban pelaku kejahatan anak juga tidak boleh. Tidak menerima suap. Kenapa suap tidak boleh? Karena kita bermoral. Wah, saya nggak boleh menerima suap. Segala bentuk uang, benda, atau fasilitas yang mempengaruhi independensi pemberitaan. Itu tidak boleh. Karena kita memegang asas moralitas. Nah, juga tidak boleh berprasangka dan diskriminatif terhadap gender. Gender itu apa? Kelamin ya. Berdasarkan kalau yang masak itu pasti perempuan,
yang nyuci pasti perempuan, itu tidak boleh. Karena laki pun sekarang ada juga yang suka masak, ada juga yang suka nyuci. Nah, jadi tidak boleh gender, tidak boleh sara, dan tidak boleh bahasa. Ini bahasa bahasa daerah biasanya. Biasanya bahasa Madura, bahasa Madura ini diplesetkan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian tidak boleh merendahkan martabat orang lemah, miskin, dan sakit. Kemudian menghormati kehidupan pribadi, tidak kecuali untuk kepentingan publik. Nah, yang keempat, mencabut dan meralat, kalau perlu meminta maaf atas kesalahan yang dibuat. Nah, asas moralitas, artinya segera mencabut, memperbaiki berita yang keliru, yang tidak akurat, dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Ini yang terakhir adalah asas supremasi hukum. Jadi asas demokratis, asas moralitas, profesionalitas, dan supremasi hukum. Jadi wartawan tidak melakukan plagiat. Plagiat, paham ya artinya? Tidak melakukan plagiat, termasuk liputan wartawan selain misalkan wartawan cloning, misalkan kita pembuat konten temannya itu kita copy, kita anggap sebagai karya sendiri. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya plagiat. Terus asas juga, asas menghormati asas praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Apa artinya? Prinsip tidak menghakimi seseorang. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Jadi tidak boleh menghakimi narasumber. Wah, dia koruptor, dia pasti salah, dia pasti korupsi, dia pasti nggak dimakan sendiri uangnya. Nah, nggak boleh. Jadi nggak boleh itu. Pembuat konten tidak boleh. Kemudian dia tidak menyalahgunakan profesinya. Ini seringkali pembuat konten itu menyalahgunakan. Padahal asas supremasi hukum itu tidak menyalahgunakan profesinya. Segala tindakan untuk keuntungan pribadi tidak boleh. Terus yang terakhir, ini memiliki hak tolak. Hak tolak itu apa sih? Jadi tadi ada hak jawab, ada hak koreksi. Wartawan memiliki hak tolak, yaitu hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Jadi misalkan teman-teman menulis seseorang gitu, terus ada pihak yang dirugikan itu mencari orang tersebut. Nah, Anda ditanya, di mana yang Anda tulis tuh, lokasinya sekarang di mana, rumahnya di mana, tinggalnya di mana? Anda memiliki hak tolak. Jadi, hak tolak itu adalah hak tidak mengungkapkan identitas atau keberadaan demi keamanan narasumber. Jadi itulah 4 asas yang mana itu mau wadahi seluruh prinsip-prinsip etika jurnalistik. Penilaian akhir nanti ada di Dewan Pers namanya. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan atau perusahaan. Apabila Anda sengketa, maka akan diselesaikan oleh Dewan Pers. Nah, ini alamatnya di Kebun Sirih ini. Jadi kalau ada masalah, ada kaitan dengan pemberitaan itu bukan polisi loh yang menyelesaikan. Bukan polisi, tapi nanti dibawa ke Dewan Pers. Dewan Pers lah yang akan mencari solusi masalahnya. Oke, nah itu etika berdasarkan kode etik jurnalistik wartawan yang dikeluarkan tahun 2006 oleh sekitar 26 perkumpulan wartawan. Jadi mereka menyepakati bahwa itulah yang bisa kita jadikan kode etik. Nah, sekarang bagaimana di televisi? Nah, itu kita kenal namanya P3SPS. P3 itu pedoman perilaku penyiaran, SPS-nya standar program siaran. Bagaimana? Sudah ada yang tidur? Atau ngantuk? Atau dongeng ini? Tidak ya. Ini adalah ilmu yang sangat berguna karena pembuat konten itu seringkali jalan aja, jalan dulu, tanpa membaca kode etik. Ini adalah saat yang paling baik untuk membaca kode etik. Lewat saya sampaikan ini. Jadi P3SPS ini usulan. Jadi bukan dibuat oleh KPI, tapi usulan dari asosiasi penyiaran, organisasi, dan asosiasi masyarakat penyiaran, dan berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat itu seperti NU, seperti Muhammadiyah, seperti Wasliyah, FPI, dan sebagainya. Dan hasil sidang Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran. Nah, pedoman perilaku penyiaran itu adalah apa sih? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi yaitu panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran. Ini pedoman perilaku penyiaran adalah dasar bagi penyusunan standar program siaran. Jadi P3SPS itu merupakan satu kesatuan. Jadi pedoman perilaku penyiaran itu merupakan dasar penyusunan standar program siaran. Apa itu standar program siaran? Adalah batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, ya, dan pengaturan penyiaran. Serta, nah ini yang membedakan. Ini tidak ada di pedoman perilaku penyiaran ini. Sanksi. Ini ditetapkan oleh KPI. Sanksi itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara, sanksi denda. Sekarang banyak KPI sedang giat melakukan teguran-teguran tertulis sampai penghentian sementara seperti apa dahsyat gitu, ditegur sementara seperti nanti liputan doorstop, liputan terorisme, liputan bencana, perekaman tersembunyi itu akhirnya diatur oleh KPI. Sebelumnya tidak diatur. Akhirnya diatur oleh KPI. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, apa sekarang yang isi siaran yang diatur dalam standar program siaran? Nah, itu banyak. Itu nilai kesukuan, agama, ras, antar golongan. Ini di dalam kode etik jurnalistik kan juga diatur nih. Nilai norma, kesopanan, kesusilaan, tidak boleh cabul, etika profesi, kepentingan publik, layanan publik, hak privasi, perlindungan kepada anak, tidak boleh terlalu vulgar, muatan seksual, muatan kekerasan, muatan mistik. Dulu
istilahnya HVS 2 gram. HVS itu horror, violence, seks, dan H2 hanya itu 2G. Dan apa sih? Glamoritas dan gosip. Nah, jadi HVS 2G. Jadi horror, violence, seks, glamor, dan gosip. Nah, intinya itulah yang tidak baik, yang semuanya diatur oleh KPI. Yang semula tidak diatur menjadi diatur. Tapi yang bagi kita, bagi pembuat konten, itu yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip jurnalistiknya, ya, dan narasumber sumber informasi. Prinsip-prinsip jurnalistik itu juga diatur oleh KPI. Nah, tapi artinya prinsip jurnalistik itu akurat, berimbang, adil, tak beretikat buruk. Ini kan hampir sama dengan kandungan yang ada dalam kode etik tadi. Sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, dan antar golongan, serta tak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul. Artinya yang dibicarakan di kode etik jurnalistik itu diadopsi di SPS, standar program siaran. Kemudian, nah ini, prinsip jurnalistik. Apakah dalam melaksanakan tugas jurnalistik sudah menerapkan etika? Ini ketika melakukan pencegatan, ketika melakukan peliputan terorisme, ketika melakukan perekaman, peliputan bencana, apakah korban itu ditampakkan sebagaimana tontonan yang warnanya putih kena semburan debu gunung Merapi. Kita lihat contohnya. Kembali ke informasi lain, pemirsa. Anggota Komisi 5 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fatan diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan usai diperiksa, politikus PKB tersebut terlibat kejar-kejaran dengan wartawan hingga ke tengah jalan Rasuna Said. Usai menjalani pemeriksaan hampir 8 jam, Fatan merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK tanpa didampingi oleh stafnya. Tahu dirinya sedang ditunggu oleh awak media, politikus PKB tersebut terlibat kejar-kejaran dengan wartawan hingga ke tengah jalan Rasuna Said. Usai menjalani pemeriksaan hampir 8 jam, Fatan merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK tanpa didampingi oleh stafnya. Tahu dirinya sedang ditunggu oleh awak media, Fatan pun langsung berusaha lari dari kepungan awak media. Dan aksi kejar-kejaran terjadi di tengah kemacetan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Wartawan yang belum mendapatkan konfirmasi terus memburu Fatan yang berusaha kabur ke tengah jalan dan mencari tuntutan taksi. Fatan menjalani pemeriksaan yang kedua kalinya dalam kapasitasnya sebagai saksi atas tersangka anggota Komisi 5 DPR fraksi PDIP yaitu Damayanti Wisnu. Dari Damayanti juga, Bang? Enggak. Soal pembahasan enggak. Jalur tengah mas selalu isi bang, nggak mungkin kosong bang, jalur tengah bang, isi bang, isi bang itu jalur kanan bang. Komentar bang, komentar itu berapa pertanyaan? Minimal berapa pertanyaan bang? Ya, hingga kini 2 dari 3 anggota hingga kini 2 dari 3 anggota
Tadi gimana? Ini F5 ya? F5 Pak. Itu pojok kanan, pojok kiri ada kayak gambar slideshow gitu Pak di setelah redo. Gimana? Saya agak Shift F5 Pak. F5. Pencet Shift F5. Ya. Sudah ini? Ya. Di hide presentation view-nya. Nah, itu tadi kan lari-lari, jadi kebingungan kan si narasumbernya itu karena dikejar-kejar oleh wartawan. Nah, ini juga ini contoh aja bagaimana Kenapa bahas malu-malu? Ya, gimana? Tanggapan dikit aja. Kecewa nggak, Jal? Ya, penangkapannya seperti apa, Jal? Klarifikasi sedikit. Gimana, Pak? Fotomu, Angel. Kecewa nggak ada dengan sebaran media, Angel? Angel, gimana? Angel merasa sedih nggak, Angel, dengan keadaan ini, Angel? Angel, Angel, sedikit aja ngomong sendiri. Angel. ya, dan berdasarkan kebutuhan usaha kalian. Ini dananya bisa buat apa aja? Boleh nggak buat naikin gaji pegawai atau buat sewa tempat? Semuanya ada di sini. Langsung cek dan unduh petunjuk teknis di website Kemenparekraf. Jangan menyerah para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Mari bersama-sama terus berusaha menggerakkan roda perekonomian bangsa. Kita pasti bisa. oke. Jadi nah, jadi apa yang kita lihat masih saja pencegatan atau peliputan terorisme, perekaman tersembunyi, peliputan bencana, itu ya dapat kita saksikan kode etik jurnalistik masih dikesampingkan atau ditaruh di nomor 2 setelah riuh rendahnya itu permasalahan itu. Jadi kode etik seringkali masih kalah dengan pertimbangan viral, pertimbangan rating, pertimbangan riuh rendah gambar dan sebagainya. Itu persoalan yang masih ada di dalam dunia konten kita, pembuatan konten. Nah, maka kalau kita
sebenarnya mengerti kode etik itu sebagai quality control pertama kali. Jadi sebagai pembuat konten kita harusnya paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu paham. Karena itu ada di dalam diri sendiri, di dalam hati kita. Oh, berita ini nggak boleh, yang menampilkan gini nggak boleh. Maka dia menjadi quality QC pertama. Karena konten yang ditayangkan akan menjadi corong informasi dan mewakili citra setiap pembuatnya. Jadi teman-teman sendirilah kalau misalkan gambarnya itu masih melanggar asas moralitas, tidak profesional, tidak supremasi hukum, tidak demokratis, ya itu adalah cerminan diri pembuat konten masing-masing. Itulah, maka kode etik itu sebagai quality control pertama bagi penyaringan informasi sebelum kita unggah atau kita tayangkan dalam media sosial. Jadi itu penting. Jadi quality control pertama. Dan juga bila jurnalis tidak dibekali pengetahuan teknis dan etika, maka konten yang dihasilkan tidak berkualitas. Terjadi gradasi kualitas pembuat konten. Akibatnya kepercayaan konten menjadi anjlok di mata pemirsa kita, di mata pembaca kita, di mata penikmat kita. Karena kita menghadirkan konten-konten yang ingin bisa dinikmati, dibaca, tidak mengganggu kepentingannya, tidak mengganggu kenyamanannya, tidak mengganggu pokoknya tidak mengganggu dah anunya. Karena itu merupakan salah satu unsur dalam uji kompetensi jurnalis TV. Jadi ini saya ambil contoh saja, ini adalah uji kompetensi jurnalis TV, itu salah satunya adalah mensyaratkan kemampuan teknis dan pemahaman etika yang mencukupi untuk bekerja sebagai jurnalis televisi. Ini saya kutip dari bukunya Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia. Oke? Berani mencoba, jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah dicoba. Nah, ini ucapan Andrew Wilson. Jadi bikin saja, tapi kode etik itu adanya di dalam hati sebelum mengambil konten, sebelum mengambil gambar, mengambil suara, mengambil informasi. Makanya buat saja, tapi yang sudah tersaring dengan kode etik, maka akan Anda tidak repot di kemudian hari. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Karena ada hal-hal yang belum diputar, nanti bisa diputar tautannya saya kasihkan di situ, nanti diperdalam di link-link di situ dilihat bagaimana apakah kiranya kode etik itu masih menjadi pertimbangan atau tidak dalam melakukan peliputan. Sekian, terima kasih Mbak Ruby. Baik, terima kasih Pak Teguh Imawan atas pemaparannya. Ini sudah menunjukkan waktu jam 2.16. Mungkin hanya beberapa pertanyaan ya yang bisa ditanyakan. Saya baca dari yang pertama ya Pak. Ya. Oke, ini dari
Kak Christine Widianingrum mau tanya, apakah jurnalis boleh menerima uang atau sesuatu dari narasumber yang diliput? Dan bagaimana etikanya? Terima kasih. Ya, itu padahal kalau dalam kode etik sudah jelas ya, tidak boleh menerima suap. Apakah itu kategorinya suap? Itu menerima uang itu tidak boleh. Tapi sekarang memang sulit menghindari itu karena si public relation atau si yang memberi itu banyak sekali caranya, dimasukkan dalam amplop nggak bisa, dimasukkan dalam tas, dalam goodie bag, dalam tapi bisa ada dua jalan dari teman-teman wartawan dari hasil ngobrol-ngobrol. Itu pertama, uangnya kita ambil dan kita kasihkan ke panti sosial, ke panti ke anak yatim atau ke apa, kita sumbangkan ke panti sosial. Itu jalan pertama yang saya lihat dari teman-teman. Kedua, kita menerima dan memberikan ke kantor, ke sekretaris redaksi atau kemana, terserah kantor mengembalikan atau tidak. Kalau di Kompas TV, di Kompas itu seingat saya dikembalikan dengan diberi pengantar dari pengantar resmi dari korannya, dari surat kabarnya bahwa wartawan kami, jurnalis kami tidak menerima uang ataupun barang. Oleh karena itu dengan segala hormat kami kembalikan uang tersebut. Nah, itu maka si wartawan yang tidak bisa, tidak usah menolak di lapangan gitu loh. Kalau di lapangan nanti kelihatannya heboh, pasti rame, pasti menjadi masalah karena kita hubungannya dengan mencari berita. Jadi oke, itu kita terima, kita bawa ke kantor. Nah, itu pilihannya. Jadi silakan dipilih mana, apakah dikasihkan ke kantor, apa sumbangkan ke fakir miskin. Tapi itu terserah. Karena secara etis itu tidak boleh dilakukan. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Dian Aris Maulana. Saya sangat sependapat dengan Bapak, memang sangat dibutuhkan penguatan kode etik konten atau jurnalistik agar berjalannya sesuai. Namun semakin kesini, semakin banyak konten-konten termasuk berita teks yang basisnya clickbait, unsur penggiringan terhadap opini tertentu, judulnya mengundang kontroversi yang belum tentu sama dengan isinya. Dan memang banyak audiens atau publik yang cukup terpengaruh dengan berita clickbait. Ada aturan atau pengawasan tertentu kah Pak untuk memanage berita-berita jenis clickbait? Terima kasih Pak. Nice sharing. Ya, itu memang sekarang kan sama Google itu, untuk Google AdSense itu memang mencari judul-judul yang clickbait itu. Tapi sebetulnya itu juga tidak baik untuk kalangan publik ya. Publik sendiri harus bisa menyaring informasi, itu kebiasaan-kebiasaan yang membuat judul clickbait itu yang mana gitu. Karena bagaimanapun itu sih, kalau saya pribadi tidak sependapat ya, karena kita harus menggaungkan jurnalisme positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, yang inspiratif, yang edukatif, yang enlightenment untuk publik. Jadi clickbait itu ya memang itu logika konsumer, logika uang, logika komodifikasi, logika industri, logika Facebook, logika Google. Sudah kalau kita tidak
hati-hati, tidak memiliki prinsip yang kuat, maka bisa clickbait itu yang jadi dominan. Karena itu hanya untuk mencari banyak-banyakan follower, banyak-banyakan subscriber, banyak-banyakan ya akhirnya ya uang kan, uang akhirnya. Itu aja, Mbak Ruby. Baik, Pak. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan Kakak tadi. Oh ya Pak, ini saya baca sekali lagi ya, tapi banyak banget ini pertanyaannya. Kita pilih dulu. Dipilih. Iya. Soalnya pertanyaannya bagus-bagus semua, tapi Iya. ada yang mirip-mirip gitu. Nah, kalau misalnya nih, ketika ini pertanyaan dari Kak Fajarman Jayablo, ketika wartawan melanggar kode etik, sama siapa kita melapor? Seterusnya, apa media yang meliput harus terdaftar di Dewan Pers? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ini ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Siapa yang istilahnya yang menghukum ya, condemn ya. Yang menghukum adalah perusahaan pers atau organisasi wartawan. Tuh, lewat Dewan Pers. Kemudian apa tadi yang terakhir pertanyaannya? Apa ada ya? Ya, seterusnya apakah media yang meliput harus terdaftar di Dewan Pers? Ya, sekarang semua media itu harus terdaftar di Dewan Pers. Semua. Maka ada uji kompetensi. Maka ada media terdaftar. Jadi nanti media yang itu diberi nomor telah terregistrasi dalam Dewan Pers. Gitu. Jadi itu untuk mengantisipasi wartawan istilahnya wartawan amplop atau wartawan bodrek atau wartawan yang mencari uangnya gitu. Bukan mencari informasi, tapi mencari duit dalam pekerjaan wartawan. Jadi wartawan sudah bukan profesi lagi, tapi menjadi pekerjaan. Nah, itu bedanya. Kode etik itu yang membedakan antara pekerjaan wartawan sebagai pekerjaan dan wartawan sebagai profesi. Nah, ketika wartawan sebagai pekerjaan, maka dia yang dikejar adalah duit. Ketika wartawan adalah profesi, maka yang dikejar adalah informasinya. Itu yang membedakan. Tapi kita berharap wartawan yang mengejar informasi untuk disampaikan kepada publik. Gitu. Pak Ruby. Itu sudah terjawab ya Pak? Iya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Aduh, banyak sekali. Soalnya waktunya sudah sangat ini. Kalau teman-teman waktunya bergeser nggak apa-apa ya. Kalau gitu ya. Ini. Aduh. Ini dari pertanyaan dari Kak Aprilia Nurul Arifah, bagaimana cara menghadapi berita miring di media massa terhadap instansi kita? Apakah kita harus meminta keterangan kepada media tersebut atau didiamkan saja? Atau mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib kan ya? Ya. Terima kasih. Berita miring ya, artinya mungkin ada berita-berita yang tidak mengenakan kita. Jadi enaknya diapakan itu wartawannya, medianya. Nah, jangan dilaporkan ke polisi, tapi dilaporkan ke Dewan Pers. Jadi mana-mana berita yang miring tersebut di-copy, disampaikan ke Dewan Pers. Di situ ada bagian pengaduan masyarakat, kemudian di hak jawab serta hak koreksi. Tapi kita sebelum ke Dewan Pers sebetulnya bisa bermediasi dengan medianya di
disurati atau dipanggil atau kita datang ke medianya untuk menyampaikan keberatan. Jadi, terus kalau miring, itu miringnya yang mana? Diberitahu kita. Kita memberi hak koreksi namanya. Kita mengambil hak kita mengambil hak kita dari media itu untuk mengkoreksi apabila terjadi berita-berita yang miring. Gitu. Jadi mungkin langkah awalnya seperti itu. Jadi dengan media kemudian kita menyampaikan kemiringannya di situ ini yang betul. Nah, gitu. Jadi yang betul itu hak jawab merupakan dan hak koreksi. Jadi itu saja Pak jawabannya. Ya. Oke. Baik, mungkin kita tutup saja sesi Q&A-nya. Terima kasih kepada Pak Teguh Imawan sekali lagi untuk pemaparannya, dan di sini saya juga dapat ilmu dan insight mengenai kode etik jurnalistik, karena kan apalagi nih di dunia sekarang, di dunia digital, ini tuh bukan soal konten saja, tapi bagaimana pendistribusiannya, dan apalagi nih di grup chat WA itu gampang banget kan ya berita tersebar, dan itu bisa jadi hoax gitu kalau misalnya kita tidak pintar memilah-milih atau menyaring suatu berita gitu. Dan hoax itu sendiri bertentangan dengan fakta. Dan di sini juga saya melihat gitu bagaimana berita ini bisa layak untuk disampaikan ke publik gitu, dilihat dari peristiwanya dan tokoh narasumbernya. Itu benar-benar ilmu baru yang saya pribadi dapatkan gitu. Ya intinya untuk teman-teman yang mau membuat konten audio visual itu harus diperhatikan sentuhan kode etik jurnalistiknya. Dilihat dari 4 asasnya, yaitu dari sisi demokratisnya, profesionalitasnya, moralitas, dan juga supremasi hukumnya. Dan juga saya juga sendiri melihat ada seperti pengertian baru gitu dari ketentuan embargo itu sendiri gitu, gimana kita harus menunda siarannya sesuai permintaan narasumber, dan juga terkait off the record gitu, kayak segala informasinya yang tidak boleh disiarkan sesuai permintaan narasumber gitu. Dan teman-teman juga harus memperhatikan kode etiknya, karena kode etik itu sendiri itu penting karena sebagai quality control pertama. Jadi kalau misalnya jurnalistik itu tidak sesuai dengan kode etik, itu menjadi cerminan kualitas si pembuat konten itu sendiri. Biar kita tidak usah repot di kemudian hari ya Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kurang lebih itu pemaparan yang bisa saya tangkap. Sekali lagi terima kasih ya buat Bapak Iman. Oh ya, Bapak ada closing statement atau seperti kayak seperti closing statement seperti motivasi untuk teman-teman yang mau terjun ke bidang jurnalistik ya terkait etika konten audiovisual. Ya, baik. Jadi teruslah membuat konten, tapi jangan takut di depan ada api atau ada air atau ada apa saja. Yang penting tetap kita memegang pada asas-asas kode etik jurnalistik, itu pasti akan selamat. Nah, udah cukup. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas motivasinya terkait kode etik, dan itu saja yang bisa kita sampaikan untuk sesi ketiga kali ini. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Sobat Cyber Indonesia, GPR TV, indonesiabaik.id, Bakti, dan Kemkominfo. Oke, terima kasih. Dan juga kalau misalnya mau follow Instagram saya bisa dilihat dari Sobat Cyber Indonesia. Jadi jangan lupa follow akun-akun yang ada di Instagram itu yang saya tadi sebutkan. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Bapak Teguh Imawan.
Ya, 100. Teguh Iya. Himawan 100. iya, @teguhimawan 100. 100 buat Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Teguh Imawan. Dan mungkin sekian dari sesi ketiga, kita akan lanjut ke sesi